Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo teman-teman semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PPKN tema 7 ya. Ya, sebelumnya Ustazah cek nih semangatnya. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ayo kelas 6 semuanya, teman-teman kecilku semuanya, ayo semangat untuk belajar ya. Ya, sebelum kita belajar PPKN tema 7, ya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman dipahami PPKN tema 7 ini masih berkaitan tentang Pancasila ya. Iya, kemarin teman-teman sudah belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ya, di sini teman-teman masih ingat ya bunyinya sila-sila Pancasila ya? Iya, pastinya sudah. Nah, selanjutnya masih ingat ya mengenai lambang? Ya, lambang tiap silanya. Ya, masih ingat ya, sila pertama ya dilambangkan oleh bintang. Sila kedua dilambangkan oleh rantai emas. Sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin. Sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng. Dan yang terakhir sila kelima dilambangkan oleh padi dan kapas. Tuh. Oke, ya selanjutnya kemarin kita juga udah belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila. Masih ingat ya, sila pertama mengandung nilai ketuhanan. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. Sila ketiga mengandung nilai persatuan. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Dan sila kelima mengandung nilai keadilan. Ya, teman-teman. Ya, setelah kita belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung setiap silanya, sekarang kita belajar sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, sila pertama ya dilambangkan oleh bintang. Ya, nilai yang terkandung itu adalah nilai ketuhanan. Jadi segala sesuatu itu berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ibadah ya, teman-teman. Ya, nilainya berkaitan dengan Tuhan. Ya, kita yakin dengan adanya Tuhan yang Maha Esa. Kita takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, kita menghormati, menghargai ya agama lain. Tuh. Kemudian sikap-sikap positif yang sesuai atau yang mencerminkan dengan sila pertama. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Ya, contoh kita ya sebagai agama Islam maka rajin sholat ya, sholat tepat waktu. Ya, sholat 5 waktu, kemudian segala sesuatu diawali dengan doa, seperti itu. Dan agama-agama yang lain seperti itu sesuai agama yang dianut. Kemudian menjaga toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Ya, jadi kita mungkin nantinya ya akan berteman, terus teman kita berbeda agama, kita harus menghormati ya ketika teman kita akan menjalankan ibadahnya seperti itu. Kemudian saling bekerja sama antar umat beragama ya, walaupun nanti kita tetanggaan atau punya teman berbeda agama, kita tidak boleh bermusuhan ya, apalagi menjauhi. Tidak, kita tetap harus rukun, harus saling bekerja sama. Kemudian tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain ya, contohnya ada teman kita yang berbeda agama dengan kita, kemudian kita paksa teman kita untuk masuk ke agama Islam. Itu nggak boleh ya teman-teman. Ya, kemudian tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah.
entah itu sesama Islam maupun agama yang lain. Ketika ada orang yang beribadah, maka kita harus menghormatinya, tidak boleh mengganggu ya, tidak boleh jahil gitu. Jadi harus dihormati. Itu adalah sikap-sikap positif yang sesuai dengan sila pertama. Selain itu banyak ya teman-teman, ketika teman-teman contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya, sebelum makan atau sebelum belajar berdoa, itu juga sesuai dengan sila pertama. Ya, jadi sikapnya itu yang berkaitan dengan ketuhanan, ibadah, ya, agama seperti itu. Kemudian ya, sila kedua ini mengandung nilai kemanusiaan. Jadi bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia itu. Sikap-sikap positif yang sesuai dengan sila kedua, yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Ingat ya teman-teman, setiap manusia itu memiliki hak dan kewajibannya. Ya, memiliki hak asasi manusia. Jadi kita harus menghormatinya. Kita tidak boleh merendahkan atau menjelek-jelekan orang lain. Nah, ingat ya, karena kita sama, sesama manusia. Di mata Allah itu kita sama. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kemudian berani menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan orang lain. Ya. Jadi kalau kita benar, kita boleh berpendapat, ya. Ya, jangan sampai kita takut ya gitu. Kemudian ketika ada teman kita berbuat salah, contoh membuang sampah sembarangan, kita boleh teman-teman menegur ya, ditegur untuk membuang sampah pada tempatnya itu. Kemudian tidak melakukan diskriminasi. Diskriminasi ini adalah membeda-bedakan teman-teman. Ya, contoh ada teman kita yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang. Kemudian orang yang berkulit putih nggak mau temenan sama orang yang berkulit sawo matang. Itu tidak boleh ya teman-teman, tidak boleh diskriminasi. Semuanya sama, semuanya teman, seperti itu. Kemudian menghargai perbedaan di dalam masyarakat. Ya, kemudian suka menolong orang lain, mengembangkan sikap tenggang rasa. Ya, jadi intinya teman-teman, sikap yang sesuai atau yang mencerminkan sila kedua ini ya sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Jadi memiliki rasa kasih sayang sesama manusia, memiliki rasa cinta sesama manusia, seperti itu. Ya, selain ini banyak lagi ya teman-teman. Contoh teman-teman menjenguk teman yang sedang sakit, kemudian membantu merapikan buku, atau meminjamkan pulpen atau penghapus ke teman kita. Itu juga sudah termasuk, sudah mengamalkan sila kedua. Nah, sila ketiga ini nilai yang terkandung adalah persatuan. Jadi berkaitan dengan bangsa teman-teman. Ya, kita ciptakan bangsa kita ini sebagai bangsa yang rukun, bangsa yang damai, bangsa yang kuat. Nah, dengan seperti apa? Ya, sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita mengedepankan persatuan dan kesatuan teman-teman. Ciptakan masyarakat yang rukun, yang damai. Tuh. Kemudian sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Kemudian mengembangkan rasa cinta tanah air kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia. Itu teman-teman. Jadi berkaitan dengan bangsa, ya, hidup rukun seperti itu. Selain ini, ya, teman-teman, contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga. Ya, ketika teman-teman mengikuti upacara, kemudian sikap teman-teman hikmat, ya, tidak jahil, tidak ngobrol,
ya, tidak pokoknya banyak gerak-gerak, itu juga sudah mengamalkan sila kedua. Ya, kemudian hidup rukun dalam satu kelas, ya, tidak ada masalah, tidak ada konflik, itu juga termasuk pengamalan sila ketiga. Cinta tanah air, ya, contohnya teman-teman hafal salah satu lagu kebangsaan, nah, itu juga sudah mengamalkan sila ketiga. Ya, nilai yang terkandung adalah nilai kerakyatan, ya, musyawarah. Jadi segala sesuatu itu berkaitan dengan musyawarah, teman-teman. Ya, segala pengambil keputusan itu harus berdasarkan musyawarah terlebih dahulu. Nah, sikap-sikap positif yang sesuai dalam sila keempat itu, yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, ya. Contoh, ada orang lain yang berpendapat A, ya, kita harus hormati, kita harus hargai pendapatnya mereka. Jangan dipaksa, suruh ikut pendapatnya kita. Nah, itu tidak boleh, ya. Kemudian mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, menghormati pendapat orang lain, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghormati hasil keputusan musyawarah dengan baik, berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan, kemudian mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri, teman-teman. Ini, ya, jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan musyawarah, teman-teman. Nah, dalam bermusyawarah itu harus baik, ya, harus berasaskan kekeluargaan, damai, baik, ya, tidak ada konflik, permusuhan, seperti itu. Kemudian harus menghormati, menghargai pendapat, ya. Kemudian melaksanakan hasil keputusan dengan baik, nah, seperti itu. Selain ini, ya, yang teman-teman mungkin dalam kehidupan sehari-hari, contoh pemilihan ketua kelas. Nah, ini juga termasuk pengamalan sila keempat, ya. Kemudian musyawarah dalam keluarga, contoh, ya, mau liburan kemana nih? Ya, dirapatkan terlebih dahulu, dimusyawarahkan terlebih dahulu. Ini juga pengamalan sila keempat, ya, teman-teman. Terakhir adalah sila kelima, mengandung nilai keadilan. Ya, jadi ini berkaitan sikap kita terhadap manusia, yaitu sikap adil, ya, lebih fokus ke adil, ya, sikap adil kita kepada sesama manusia untuk mensejahterakan atau memakmurkan masyarakat. Jadi bisa dibedakan, ya, teman-teman, sila kedua itu sikap kita terhadap sesama manusia, kalau sila kelima itu adalah sikap adil kita terhadap sesama manusia untuk memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat. Kemudian, sikap-sikap positif yang sesuai dengan sila kelima. Ya, yang pertama, menghargai hasil karya orang lain, bersikap adil kepada sesama, menghormati hak orang lain atas keadilan, memelihara fasilitas umum, suka bekerja keras. Nah, ini. Selain ini, contohnya apalagi, ya? Contohnya teman-teman tidak menulis atau mencoret-coret meja yang ada di kelas. Itu juga pengamalan sila kelima. Kemudian bersama-sama membersihkan kelas. Ini juga rajin menabung, teman-teman, tidak boros. Ini juga pengamalan dari sila kelima. Tuh, kayak sampai sini, paham, ya, teman-teman? Jadi diingat-ingat, ya, untuk sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila itu, teman-teman harus pahami mengenai nilai-nilai yang terkandung setiap silanya. Selanjutnya, sesuai dengan temanya, tema 7 ini adalah tema kepemimpinan. Jadi bagaimana sih pemimpin yang baik? Ya, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memiliki sikap atau memiliki dasar, ya, dari sila-sila Pancasila. Kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh
oleh pemimpin kepada pengikutnya atau rakyatnya dalam upaya mencapai tujuan. Jadi ada seorang pemimpin memimpin warganya. Nah, berarti pemimpin ini memiliki sikap kepemimpinan, mampu mempengaruhi, mampu memberikan contoh kepada masyarakat. Tuh. Nah, seorang pemimpin itu harus memiliki nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti sila pertama, memiliki iman, takwa, saling menghormati antar umat beragama, kemudian memberikan kebebasan beribadah untuk masyarakatnya atau warganya, seperti itu. Kemudian sila kedua, ya, menghormati hak-hak dan kewajiban asasi para warganya, kemudian memiliki sikap toleransi dan kemanusiaan, ya, memiliki sikap kerjasama yang bagus. Tuh. Kemudian sila kedua, ya, memiliki sikap patriotisme, nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan Bhinneka Tunggal Ika. Suatu pemimpin yang bagus itu adalah mampu merangkul, ya, atau mampu menggandeng segala masyarakat. Jadi tidak ada pembedaan seperti itu. Kemudian sila keempat, ya, memiliki sikap mampu memimpin suatu musyawarah. Ya, musyawarah ini harus sampai mufakat disetujui oleh segenap peserta musyawarah. Kemudian mampu melaksanakan keputusan musyawarah dengan baik. Kemudian sila kelima itu adalah gotong royong, damai, adil, ya. Tuh. Selain ini, prinsip dan sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, yang pertama, ingarso sung tulodo. Jadi seorang pemimpin itu mampu memberikan teladan, mampu memberikan contoh kepada masyarakatnya. Ya, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang berani berjalan di depan, memberikan suatu menjadi tameng, ya, pelindung bagi masyarakatnya. Selain itu juga, ya, mampu memberikan teladan. Jadi seorang pemimpin alangkah baiknya memberikan sikap-sikap yang baik agar ditiru oleh masyarakatnya. Kemudian yang kedua, ingmadya mangun karso, ya. Pemimpin bisa ada di posisi tengah. Di posisi tengah ini bagaimana? Ya, mampu memberikan motivasi. Itu. Ya, jadi pemimpin yang baik ini pemimpin yang mau terjun di tengah-tengah masyarakatnya. Tidak maunya di depan saja, ya, atau di atas saja, tidak. Jadi mau merangkul, mau terjun di tengah-tengah anak buahnya, ya, memiliki rasa senasib sepenanggungan. Jadi ada masyarakatnya yang mungkin kesusahan, maka seorang pemimpin harus memiliki sikap rasa simpati, empati yang tinggi, seperti itu. Ya, mampu membangkitkan motivasi para masyarakatnya agar termotivasi untuk bekerja, semangat, ya, terus memiliki semangat kerja yang tinggi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tutwuri handayani. Jadi pada pemimpin itu harus selain di depan, di tengah, pemimpin juga bisa, ya, mampu memposisikan ada di belakang masyarakatnya, ya. Mampu berdiri di belakang itu bukan berarti seorang pemimpin itu pengecut, ya teman-teman, melainkan, ya, dengan berdiri di belakang ini memberikan dorongan, ya, memberikan kebebasan untuk warganya agar berkreasi, agar bekerja, berprakarsa, ya. Itu memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, memberikan dorongan, memberikan bantuan. Ini tutwuri handayani. Kemudian yang keempat, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki keyakinan beragama, memiliki iman yang kuat, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar apa? Agar sikap-sikapnya itu
selalu terkendali. Ketika suatu pemimpin memiliki iman yang kuat, ya insya Allah tidak akan berbuat yang salah atau berbuat yang kurang baik, tidak baik seperti itu. Ya, karena apa? Ingat tadi, seorang pemimpin itu adalah akan dicontoh sebagai teladan oleh masyarakatnya. Kemudian, ya, seorang pemimpin itu harus waspada dan mampu memimpin banyak orang, ya, memiliki dermawan, baik hati, bersikap adil kepada masyarakatnya, bersifat sederhana, ya, tulus, ikhlas, bertoleransi, tuh. Kemudian bersifat setia, menepati janji. Jadi ketika dulu pemimpin memiliki janji-janji, sebisa mungkin seorang pemimpin itu dapat menepati janjinya. Kemudian memiliki sifat berhati-hati, tidak boros, hemat ya. Kemudian pemimpin itu harus komunikatif ya, mampu berbicara dengan masyarakat. Ya, enak ngajak ngobrol, biar dapat memotivasi, memberikan dorongan kepada masyarakat untuk maju bersama. Seperti itu. Kemudian bersifat rela dan tulus ikhlas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi seorang pemimpin itu adalah seorang yang memberikan contoh ya. Pasti sama masyarakatnya itu akan dipandang sebagai teladan ya, contoh. Jadi harus memiliki sikap-sikap yang baik ya. Harus memiliki sikap-sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ya, seperti ada nilai ketuhanannya, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Seperti itu. Seorang pemimpin yang baik adalah seperti memiliki contoh sikap pintar, bijaksana, jujur, adil, ikhlas, kerja keras, itu ya, ramah, kemudian hemat, toleransi, banyak. Ya, intinya sikap-sikap yang baik yang mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, alhamdulillah kita selesai di tema 7. Ya, insya Allah teman-teman bisa memahami. Ya, intinya dipahami setiap nilai-nilai sila-sila Pancasilanya. Seperti itu. Oke teman-teman, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman nanti bisa lebih pahamnya baca PowerPoint kembali ya. Iya, tetap semangat belajar, jangan lupa kerjakan Google Form-nya. Semangat! Oke, dari Ustadzah cukup sekian, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!